Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita bacain, kita lanjut. Karena di musim ini selain banyaknya juara baru, ada juga beberapa pemain legend yang mengumumkan untuk berpisah sama timnya nih. Termasuk ada juga si Muller yang udah punya masa bakti 25 tahun bersama Bayern Munchen. Dan juga ada KDB yang udah belasan tahun di Manchester City. Serta Luka Modric yang 10 musim di Real Madrid. Jangan lupa Joe Ward di Crystal Palace, legend. Ada yang tahu nggak tuh? Modric Kemarin sempat ada ini ya. Oh nangis semua, kan? Spark semua nangis lah. Ward is a legend di situ. Iya. Modric nih. Modric tuh 14 tahun ya? Iya. 14 lah, 14-an kan? Dari 2013 dia. Setelah Tottenham, dia luar biasa. 2003. Tapi kan banyak yang dulu agak meragukan ya, step up dia dari Tottenham ke Real Madrid, tapi dibuktikan. Bahkan gue ngelihatnya ini adalah pemain yang bisa merubah gaya permainannya 3 kali dalam satu karir. Ini luar biasa. Bahkan di penghujung kan dia lebih banyak drop deep, kemudian membantu pertahanan, tapi juga oke untuk Real dan juga Kroasia. One of a kind, mungkin ini generational talentnya Kroasia yang mungkin bisa dikatakan sebracket sama Boban misalnya, Prosinecki. Terus ada Luka Modric, Sabto. Iya, kalau itu kayaknya Ballon d'Or non Ronaldo, non Messi bisa muncul nama dia kan pasti dia something special lah ya. 6 gelar Liga Champions ya, gila. Iya, dan gue kan waktu ditanya pada saat itu menurut gue yang siapa yang paling cocok dapat Ballon d'Or 2018, gue emang nunjuk Luka Modric gitu. Banyak yang bilang kok dia gitu kan, tapi kan gue selalu berprinsip satu pemain kalau lo ambil dari tim itu bakal segoyang apa tim itu gitu kan. Kalau kita ngelihat waktu dia juara Liga Champion pada saat itu kan banyak pemain yang mungkin sama gitu ya. Kalau kita bicara Benzema, kita bicara pada saat itu ada Bale ya, Ronaldo kalau nggak salah ada dia juga gitu. Maksudnya kan semuanya equal karena sama-sama juara La Liganya juga dan juara Liga Championnya juga. Tapi ini menjadi sosok yang sentral buat Kroasia sampai ke final Liga Piala Dunia. Pada saat itu bilang Kroasia kalau nggak ada dia ya pincang ini tim gitu kan. Sepenting itu sosok Modric. Dan di Madrid ya memang betul ya, ketika Spurs awal-awal di flank ya dia banyak main sebagai sayap. Lalu habis itu jadi pemain nomor 10, pemain nomor 8 dan sekarang ya semi-semi nomor 6 juga gitu kan. Bisa ngembangin permainan tapi lewat umpan-umpan luar biasanya yang kita nggak bisa ngeliat lah pemain seumur gitu tapi bisa ngasih something yang extraordinary gitu di setiap penampilannya. Ya walaupun belakangan udah kita lihat lah termakan usia, kelihatan dia nggak lagi bisa keep up dengan cepatnya setiap pertandingan yang ada di La Liga maupun di Eropa gitu. Tapi kelasnya tuh nggak pernah hilang gitu kan. Iya, gue mau kasih tambahan ya. Memang ini setengah alien ya menurut gue ya. Ini Pokemon karena anaknya suka banget Pokemon yang ada di sebelahnya. Karena dia berat Pokemon nih. September ini 40 tahun loh. Berarti kan ini di level tinggi, di tier yang paling teratas gitu, dia masih existing di usia itu, gila menurut gue. Kalau di Jepang ada Kazu sampai 50 tahun ya Liga Jepang gitu kayak ini Liga La Liga, Liga Champion, terus dia bisa La Liganya di Madrid lagi. Dan dia itu betul. Euro, World Cup, semua dia udah rasakan, dia udah cap itu ya, achievement terbaik yang mungkin semua orang, semua legend mimpikan. Ini living legend yang menurut gua nggak akan bisa kita duplikasi, nggak bisa kita cloning ini karena memang perannya luar biasa. Dari 2013 sampai 2025, 13 tahun sama Madrid, dia sudah melewati ataupun sudah membersamai bintang-bintang yang sekarang sudah hengkang ya dari Madrid, dari Ronaldo, kemudian juga Bale ya, terus Benzema. Wah, banyak banget lah dia sudah ini sampai terakhir Kroos, dia masih eksis. Jadi kalau dicari penggantinya nggak ada yang mungkin pengganti ada, tapi yang karakternya kayak dia nggak akan ada gitu loh. Gimana buat Madrid secepatnya mengganti Toni Kroos, Casemiro dan Modric, karena ini 3 pemain yang membuat ada dominasi yang lumayan konsisten dari tim selevel Real Madrid. Iya, kalau melihat materi yang sekarang ada. Dulu Mike, ada donatur 500.000 katanya. Terima kasih dari Bang.
Luar biasa. Katanya Arne Slot. Terima kasih. Dari Bakti 500.000 rupiah. Bakti luar biasa. Kalau seperti ini, kalau 500.000, Om Yuki lagi ngomong, Sabtu lagi ngomong, Harus stop. apalagi kalau lo lagi ngomong, singkirin dulu. Ada yang mau lewat, 500.000. Boleh ngatur. Iya. Terima kasih kali Bakti ya. Lanjut Om Yuki. Iya, kan apa namanya kepergiannya ataupun juga di akhir apa masanya dari apa namanya bintang yang satu ini, dia kan masih pengen main di antar klub Eropa ya, antar klub dunia. Dia bilang bahwa ternyata kontraknya Modric di Real Madrid itu nggak cuma berlaku untuk kompetisi domestik juga. Apa maksudnya nggak cuma selesai kompetisi domestik dia selesai, tapi dia masih berlaku sampai nanti antar klub dunia loh. Jadi itu event terakhir yang kita mungkin masih bisa nonton untuk terakhir kalinya untuk sosok seperti Modric. Nah untuk cari gantinya kan sempat banyak tuh ya isu-isu yang dilemparkan ya, mulai dari Reinders, kemudian juga yang terbaru gue dengar McAllister juga dilirik juga. Tapi kok rasanya belum ada yang bisa nyamain, terutama efeknya tuh Enzo Fernandez. Susah deh, 2030 kontraknya gila. Dan kayaknya belum bisa gantiin sosok Modric ya. Gue suka tuh ininya, skillnya tuh kalau dia ngumpan pakai efek tuh bolanya tuh bisa bisa melengkung nyari teman gitu. Wah itu nggak ada yang bisa kayak gitu. Mario mungkin ada walaupun mungkin nggak secara sebetulnya kan ini mencoba untuk mengubah atau meremajakan squadnya itu kan dari masuknya Kamavinga, lalu ada Valverde sama Tchouaméni juga ya? Itu kan sebetulnya Dan Ceballos jangan lupa. Ceballos tuh sampai kapanpun akan jadi pelengkap doang gitu kan. Sementara kalau kita bicara Kamavinga sama Valverde sama Tchouaméni kan sebetulnya mereka yang di grooming untuk menjadi pengganti kan. Kroos, Casemiro, Modric kan nggak main tiga-tiganya terus gitu, tapi disisipin satu untuk nanti lo ngejel ketika lo nanti main berbarengan gitu. Tapi kan ya naik turun lah performance. Tchouaméni juga naik turun, ada faktor cedera juga, sehingga mereka nggak bisa secara mulus mendapatkan sistem yang baru di luar dari Casemiro, Kroos dan juga Modric gitu. Kalau yang existing player sih, ya gue ngelihatnya sih sekarang ya mau nggak mau ya masih Kamavinga, Tchouaméni sama si Valverde yang bermain di posisi itu gitu. Ya Arda Güler mungkin belum lah, dia sesekali aja menjadi pemain pelapis gitu, tapi untuk mengemban misi untuk menjadi seorang Modric kayaknya terlalu berat buat dia. Gue kenapa ya kalau tiap ditanya siapa yang paling cocok, gue selalu Kimmich sih menurut gue ya. Joshua Kimmich tuh ya walaupun defense-nya lebih tebal ya gaya untuk defense-nya, tapi how he control the midfield tuh menurut gue mirip-mirip tuh sama Modric gitu. Jadi ya kalau misalnya pemain yang kan lo butuh pemain yang kalau menurut gue nggak bisa lo berharap pemain muda bisa step up gitu. Gue harus pemain yang udah jadi gitu. Pemain yang gantiin Modric tuh harus yang udah proven di semua level kompetisi gitu. Makanya tiap ditanya ya gue bilang yang paling cocok mungkin sekarang ya Modric sih. Kimmich sih yang gaya. Tapi Kimmich emang nggak ada dalam radar sayangnya ya. Justru yang gue lihat di sini radarnya malah Barella, kemudian Enzo gitu kan, McAllister gitu yang. Tapi kalau misalnya gue pribadi, walaupun nggak penting pendapat gue, Vitinha. Sangat penting dong. Vitinha yang dari PSG itu adalah pemain yang mungkin kalau langsung pindah ke Real, dia bisa punya gitu kemampuan yang mungkin bisa belum sampai se Modric, tapi paling nggak dia bisa agak mulus lah transisinya gitu. Tapi Modric tenang aja. Kalau Vitinha kan kayaknya harus paket sih. Paket sama Neves sama Fabian Ruiz tuh. Paket bertiga tuh gitu. Untuk Modric udah memikirkan masa depan juga karena Swansea menjadi tim yang ini menarik juga ya, bagaimana ada pemikiran ke depan dari Modric yang sudah beli rumah juga katanya di area Swansea untuk bisa lebih konsentrasi untuk tim yang dia punya andil. Masih mau main dia. Ada andil tapi masih pengen main juga. Kita bareng sama Nathan Chuaon. Pemain yang akan mengcover double up untuk Modric menjadi cover. Jadi kita nantikan aksi dari Modric berikutnya setelah menjadi pemain yang hebat sepanjang karirnya. Apakah nanti di Swansea akan juga bisa menyulap Swansea kembali ke Premier League. Dan kita juga akan bahas tentang Xabi Alonso yang baru aja datang, tapi tugasnya sangat berat, luar biasa. Apalagi banyak yang menginginkan duet dari Vini dan Mbappe ini bisa lebih baik di musim mendatang. Bahkan dia juga udah memblok sepertinya Rodrigo yang banyak diincar oleh tim-tim yang ada di Premier League misalnya. Ini statement dari Xabi Alonso. Iya, tapi
kalau gue lihat statement terakhirnya gue baca beberapa jam lalu dia masih pengen Rodrigo ya, masih pengen Rodrigo. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin ya di bursa transfer, apalagi kalau memasuki musim baru pasti banyaklah spekulasi dan juga kejutan-kejutan yang terjadi. Cuman memang ini pekerjaan yang nggak mudah ya, terutama walaupun kita tahu Xabi ini salah satu ya boleh dibilang semi legend lah ya. Legend ini Om Yuki. makanya ini yang hebat, dia legend di 3 tim hebat juga. Itu dia. Bahkan 4 gitu. Sociedad, Bayern Munchen, Liverpool sama Real Madrid. Betul. Ya artinya nggak utuh gitu kayak champion juga lagi. Gila dong. Cuma kan ini dia harus yang paling berat itu bagaimana memanage ego pemain-pemain muda yang ada di Madrid. Mbappe, Vinicius itu masih muda tapi egonya gede banget. Dan dia butuh kayak metronom sekelas Toni Kroos ataupun sekelas Modric yang bisa ini control the whole thing di lapangan gitu ya. Sehingga skema ataupun juga formula dari Xabi ini sebagaimana dia lakukan dengan sangat baik di Leverkusen bisa terjewantahkan di Madrid, dan itu nggak mudah. Apalagi gue kok masih ragu bintang-bintang yang didatangkan itu apakah bisa cepet blending ya sama ya kayak Dean Hussein. Terus Arnold, apakah bisa langsung itu gitu siapa ya? yang minta? Apakah itu Xabi yang request atau memang seperti biasa Florentino Perez menyiapkan, dia kan sukanya menyiapkan buffet. Dia kadang-kadang pelatih. kalau pengalaman sebelum-sebelumnya dia kalau datangin Galacticos pasti Perez duluan itu pelatih nih, gue darahnya pakai bintang. Cuman kan yang didatangkan duluan ini kan nggak terbilang Galacticos ya menurut gue ya. Beda kalau zaman dulu Perez datangin. Bagus dong. Lu karena Liverpool lo. Kalau di Kecuali lu kalau datengin, kalau pengalaman kita dulu Perez bagaimana mendatangkan Galacticos kan, itu kan memang levelnya udah A++ ya. Misalnya Figo, terus gitu. Ronaldo, Zidane. Ronaldo dua-duanya lagi. Zidane gitu kan. Itu gila tuh. Yang terakhir menurut gue sih ya Bale lah, termasuk karena harganya luar biasa kan, walaupun ya performanya nggak seperti yang Champions diharapkan. League tapi Gareth Bale itu. Itu dia. Terakhir Dia selalu di final di Mbappe. laga-laga penting dia tuh baru tuh. Nah, Selebihnya golf. nah itu dia. Nah, kalau misalnya ya kalau Mbappe iyalah, Mbappe, Vinicius termasuk lah. Tapi yang sekarang ini kan semakin sedikit ya karena pemain-pemain topnya itu udah boleh dibilang akan susah untuk bisa ditarik ya. Kecuali lu bisa datengin Salah, itu baru Galacticos itu, ya kan? Atau Haaland misalnya, itu baru Galacticos. Tapi yang selebihnya sih menurut gue sekarang udah tersebar di tim-tim elit gitu, dan nggak ada yang seperti dulu menurut gue sih. Ya untuk Xabi Alonso nih Sabto dengan mungkin juga di penghujung dari tenure-nya Ancelotti nggak mulus-mulus amat, dengan bagaimana dia juga kesulitan untuk bisa memainkan misalnya Vini dengan Kylian Mbappe, Rodrigo yang frustrasi bahkan tidak mendapatkan menit bermain seperti di musim lalu gitu kan. Ini juga nggak gampang, padahal pelatihnya udah Don Carlo, dan kali ini Xabi Alonso yang tentunya punya ide-ide baru, ide-ide segar. Apakah akan bisa diimplementasikan para pemain atau justru Xabi yang harus menyesuaikan dengan apa yang dia punya di Real, seperti misalnya Arne Slot di Liverpool yang justru sukses untuk bisa menyesuaikan apa yang ada di timnya. Iya, kalau gue ngomentarin Madrid kan selalu gue bilang banyak masalah ya, terutama satu yang soal Mbappe itu kan, gimana dia bisa fit in dengan squad gitu. Memang butuh waktu gitu, tapi akhirnya dia menjawabnya 31 gol loh. Yeah. Kalau lo bilang ini musim terburuknya dia gimana coba 31 gol lo bilang ini orang musim terburuk, itu kan doesn't make sense gitu menurut gue. Dia tetap akhirnya bisa works kok, cuman kok Vininya nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak ikut dengan iramanya Mbappe gitu. Kalau dia nggak dikasih kesempatan ya nggak juga, dia gaya mainnya dibebasin kok. Terakhir lo datang dari kiri masuk, gaya lo juga yang selama ini membuat lo excel di setiap permainan gitu, tapi kok outcome golnya nggak nongol gitu dari Vini. Jadi ada masalah di lini depan itu gitu. Lalu ke belakang lagi, lini belakang kan the whole season bermasalah ini kan tim kan, nggak pernah lo dapat, nggak pernah komplit 4 kuartet terbaik lo ada, itu kan nggak ada sampai sepanjang musim. Bahkan kiper lo sempat bermasalah juga di awal musim juga. Jadi emang musim yang berat banget buat Ancelotti untuk bisa menyeimbangkan tim ini. Tapi at the end of the day mereka berjarak 4 poin dari Barcelona, dan ini balik lagi gue bilang pentingnya El Clasico. Jadi kan dulu kan saking kuatnya nih dua tim ya, maksudnya rata-rata mulus perjalanannya, jadi El Clasico lo akan menentukan outcome. Dan bener juga itu kan terjadi kan. Lo kehilangan 6 poin kan dari Barcelona. Iya. Tapi selisih lo cuma 4 poin gitu kan, artinya betapa pentingnya El Clasico itu. Tapi lo kehilangan 2 pertandingan El Clasico, ya ini lo kehilangan
title lo itu. Tapi semua udah coba dilakukan oleh Ancelotti dengan segala macam dramanya, Mbappe seperti apa, Vini seperti apa, tapi bisa ngebawa pertandingan itu sampai hari terakhir. Itu kan tetap nunjukin tim ini masih bisa dia apa ya, coba ubah lah gitu. Tapi memang hasilnya akhirnya nggak mengikuti ke mereka gitu. Tapi emang kritisnya kalau gue bilang mungkin lebih di belakang dan tengah ya. Dengan kepergian, kalau di depan oke lah, masih ada monster-monster yang masih menjanjikan banyak gol lah. Tapi kalau di tengah ini dengan hilangnya Toni Kroos sebelumnya, kemudian sekarang Modric, mereka pasti bukan cuma kehilangan kreator, tapi kehilangan leadership, kehilangan pemimpin tengah. Padahal kan itu penting banget ya. Di belakang ancur-ancuran malah. Jadi kelihatannya yang harus direformasi itu belakang dan tambahan figur penting di tengah. Jadi itu PR yang gak mudah juga menurut gua untuk Xabi ya. Kalau di depan tinggal bagaimana cari yang pelapis yang mumpuni lah. Yang paling nggak kalau misalnya Mbappe lagi off atau Vinicius lagi off, ini serepnya ataupun backupnya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi kalau di tengah sama di belakang nih menurut gua PR banget, kritis banget buat Madrid. Mereka harus datengin sosok yang memang memberikan rasa aman. Oke, Trent Arnold dengan performa yang sangat baik, tapi kan dia bukannya, kita perlu misalnya model kayak Ramos gitu kan, leader, memang leader gitu ya, sekaligus apa ya, pemain antagonis lah. Madrid kan perlu untuk pertandingan-pertandingan yang penuh tensi, ya harus ada pemain-pemain antagonis juga di Madrid. Dulu siapa duitnya Ramos yang Portugal yuk? PP. Wah itu perlu gitu menurut gua. Rudiger antagonis tapi kualitasnya nggak ada. Kacau Rudiger, Militao, Rudiger, terus Alaba banyakan cederanya malah kan. Jadi itu yang buat Madrid belakangnya itu walaupun depannya produktif, tapi lu kalau kegolannya banyak juga ya sama juga, bolong juga. Ya, ini menarik juga buat Xabi Alonso karena kan dulu misalnya transisi pelatih Del Bosque masuk, masih ada leader-leader di locker kayak Raul misalnya, bahkan sebelumnya misalnya ada Sanchez juga, Iker Casillas, Fernando Hierro. Sekarang mungkin Ancelotti masih punya Modric, punya Toni Kroos juga, tapi sekarang dia masuk ke locker dari Real. Siapa yang pertama kali dirangkul untuk diajak komunikasi, untuk tahu tentang situasi, tentang keadaan? Karena kan dari senioritas mungkin Dani Carvajal, tapi Carvajal juga kemarin hampir satu musim in and out karena cedera gitu. Dan siapa figur yang tadi dikatakan UK ini missing nih, leader dari Real, siapa yang bisa dibawa oleh Xabi untuk bisa mengangkat tim setelah mereka gagal menjadi kampion di La Liga? Kalau gue sih ngeliatnya Bellingham sih. Muda sih, ini pemain muda tapi di usia yang sangat muda itu kedewasaannya bisa kita lihat berapa kali kan dari pertandingan, how he merangkul kiper yang gagal penalti, yang kayak gitu-gitunya itu kan bawaan lo dari lahir gitu kan, untuk bisa melakukan itu gitu, nggak something yang lo bisa stage gitu kan. Tapi ini kelihatan banget secara natural tuh aura kepemimpinannya tuh ada di Bellingham gitu. Dan gimana dia suka marah-marah sama pemain kalau timnya nggak jalan sesuai irama yang dimau, itu kan nunjukin sebuah nggak kepuasan gitu terhadap gaya bermain yang nggak sesuai dengan permainan gitu. Jadi apalagi nanti kalau udah tren juga, gue rasa ya bisa jangan-jangan malah bikin klan baru lagi sama dia gitu. Tapi ya gue rasa ini kan quality seorang pemimpin ya, kayak Jude, ya tren sebetulnya bisa juga menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi menurut bukan Mbappe yang harusnya dirangkul sama Xabi, karena sepertinya Mbappe punya influence yang mungkin agak negatif kalau dia nggak nyaman di tim tersebut. Bukan dia go-to-nya kan ya pasti salah satu yang dirangkul. Ya kayak Vini zaman dia dirangkul sama Ancelotti kan juga nggak menjadikan dia sebagai kapten juga kan. Tapi gimana ngebuat dia tetap bisa 100% setiap permainannya. Ya pasti sosok-sosok itu akan dirangkul. Mbappe ya Rodrigo pasti, ya Vini juga. Ini kan sosok-sosok penting yang akan membuat kestabilan gitu. Tapi untuk milih seorang pemimpin, gue rasa ya bukan dari Vini or Mbappe gitu, tapi yang ada di tengah gitu. Kalau gue bilang sih ya apa yuk, kalau lu perhatiin ya pemain-pemain tengahnya termasuk Jude Bellingham sampai di depan itu umurnya masih 20-an ya, 24, 26 gitu. Kalau merefernya kepada pengalaman maksudnya pada portfolio dia bersama Madrid. Enggak, Carvajal. Iya. Dia senior 33 tahun, dia gulat di sini dari tahun 2013, berarti angkatannya Modric, bareng Casemiro, dan dia udah melewati semua rentetan sukses. Naik turunnya Madrid, berjayanya Madrid, dia sudah
Cuman memang musim ini dia banyak cedera, jadi nggak punya kesempatan. Tapi gue rasa semua orang akan respect sama dia. Kan lu perlu leader yang dihormatin. Oke, Mbappe lu pemain superstar, Vini lu superstar, Jude Bellingham lu pemain rising star gitu ya. Tapi dia pasti akan dengar kalau Carvajal ngomong. Pasti. Gue lebih lama di sini, lo masih belagu ya gitu. Lo udah kasih apa gitu kan? Gue udah 6 Liga Champion nih gue gitu kan. Jadi gue pikir itu ya figur-figur yang memang nggak ada yang sebesar katakan Modric ataupun Toni Kroos. Tapi sekarang yang tersisa kan memang yang paling senior, yang punya pengalaman, punya trofi lebih banyak. Courtois ya. Courtois kan memang orangnya banyak diemnya ya dia. Jadi nakalnya di luar aja sih. Nah kalau Carvajal nih gue rasa harusnya bisa gitu ya untuk dia didengar gitu lah. Dan Carvajal kan yang bilang Xabi akan sukses di sini. Dia melihat ini automatic pelatih yang bisa dapat ruang ganti secara respect secara otomatis karena ya sosoknya juga cool, tapi di ruang ganti dia galak gitu. Pemain-pemain dari Leverkusen ngomong semua tuh. Dia di ruang ganti luar biasa galak gitu. Jadi lo bisa dapat ketegasan dari dia, tapi as legend juga lo dipandang juga gitu loh. Jadi kan Madrid kan in order lo bisa megang ruang ganti, either lo mantan pemain yang sukses atau lo memang kualifikasi lo sebagai pelatih luar biasa gitu. Ya Don Carlo ngebuktiin itu, Zidane ngebuktiin itu gitu kan. Walaupun mungkin level Xabi nggak sesidan gitu ya, tapi di Madrid sosoknya sepenting itu juga. Jadi ada kemungkinan yang menarik juga ya kalau Carvajal main, TAA main di posisi yang sama, katakanlah TAA ditarik ke tengah gitu, bisa kemungkinan di era Xabi. Kayaknya TAA bakal ke tengah sih. Ya apalagi di awal musim nanti Jude akan operasi kan, jadi mungkin Trent akan ke lapangan tengah tuh karena gayanya kalau di tengah kan dia inverted kan dia kan. Kemampuan untuk inverted, visi dia juga sangat bagus, umpan-umpannya presisi gitu ya. Gue rasa memang Trent Arnold ini akan memainkan peran yang sangat vital ya, bisa jadi anchor malah dia. Ya, musim mendatang Real punya kesempatan untuk bisa lagi mengganggu Barcelona di La Liga dan harapannya akan lebih seru lagi, lebih sengit lagi persaingan di antara dua tim yang sensasional ini di persaingan La Liga. Yoi, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan utama kita mau bacain lagi saweran dari Jebret Tim nih. Ada 25.000 dari Budi. Katanya, menurut Mas Haryo, siapa yang pantas menang Ballon d'Or setelah musim berakhir? Dembele, Yamal, Rafinha atau Salah? Dembele, Yamal. Waktu itu pas ditanya tentang Ballon d'Or, emang nama-nama ini yang gue usulin juga. Siapa Dembele, Yamal sama Rafinha. Sekarang di market kayaknya Dembele nomor 1 ya. Ya, gue bilang apalagi kalau juara Champions, udah kayaknya Dembele sih menurut gue. Dia penting. Akhirnya kelihatan jadi senior juga kan di situ kan di antara pemain-pemain yang lain. Setelah ditendang dari Barcelona. Setelah Januari ya, setelah dia dipindah ke posisi yang lebih sentral, lebih luar biasa tuh peran dari. Kalau individually Rafinha luar biasa, Yamal luar biasa. Ya kalau bicara gelar Salah juga, tapi biasanya poin kredit besarnya tuh di champion biasanya. Kalau musim atau tahun ganjil biasanya kan pemenang champion tuh. Kalau genap kan untuk World Cup, Euro biasanya seperti itu gitu. Kecuali lo extraordinary kayak Messi atau Ronaldo gitu ya. Yang bisa ngalahin yang bisa mempengaruhi panitia. Tapi kalau kayak gini tipis-tipis gue rasa dari pemenang champion ya. Tapi gue shout out buat Rafinha lah karena ini luar biasa musimnya dan sebenarnya sangat layak juga. Sayangnya Barca nggak ada top 3 sih mereka bakal ada di top 3 gue rasa sih. Either Yamal, Rafinha, Salah. Kalau Ballon d'Or kan memang itu ya jurnalis ya. Iya. Dan itu kan FIFA yang ngadain ya. Jadi menurut gue tergantung preferensi masing-masing jurnalis. Iya kan, ada subjektifnya. Pasti. Oke, kita lihat aja. Dan ada juga 25.000 dari Rian nih. Katanya, Mas Haryo dengan aktifnya Madrid di bursa dan ganti pelatih, apa yang harus dilakukan Barca supaya bisa bersaing dengan Madrid musim depan? Barca baik-baik aja dengan pemain mudanya, sedap. Tadinya gue pikir mereka bakal beli Nico Williams ya, tapi kayaknya ngelihat Nico musim ini kurang ya. Jadi kayaknya mereka berpikir ulang gitu. Tapi dengan ini ya mungkin penggantinya Lewandowski sih yang menurut gue penting di lini depan. Kita pikir harusnya beli Vlahovic tuh. Vlahovic lah. Dusan Vlahovic. Osimhen malah diem-diem ke situ. Iya, bisa juga loh. Juga pas ya buat gayanya Hansi Flick. Mungkin perubahan yang dibutuhkan di nomor 9 sih. Tapi kalau selebihnya cukup aman. Osimhen tuh masih dipinjemin kan ya? Dia masih pinjam kan statusnya kan? Masih punyanya Napoli. Ya berarti dia balik ya nanti setelah Conte-nya pergi gitu kan ya. Dia nggak cocoknya sama Conte. Ada lagi Bang Abrar? Ini apa gengsinya ini ya, nih? Raihan.
Mas Heri dan Om Yuke, klub World Cup bergengsi nggak sih? Kayaknya nggak ada gairahnya, beda sama UCL. Apakah turnamen buatan FIFA ini bisa sukses? Untuk Gianni Infantino sangat bergairah. Sangat. Sangat ya buat apa namanya exco FIFA mungkin nih ya bergengsi, tapi gue pikir kita klimaksnya udah turun ya. Iya. Karena klimaksnya tuh udah di champion gitu ya. Terus sekarang ini kan boleh bilang turnamen yang apa ya istilahnya menguras tenaga pemain. Tapi di summer ya? Hah? Summer Kan ya? ini Juni nanti kan? Juni kan tanggal 19 Juni kan gue bilang. Dan kebanyakan klub sih yang main menurut gue sih. Kebanyakan klub Iya, kebanyakan jadi gengsinya agak sedikit menurun ya. Iya, bukan yang winners lagi. Bukan gitu yang kan. winners lagi benar. Oke, terima kasih buat Jebret Tim yang udah nyawer ya. Kita masih nunggu. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.